selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Lause bisa sama-sama dengan adik-adik memuji Tuhan, ya beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Lause Betsy, bagaimana kabarnya? Oh baik loh Somelda. Wah, puji Tuhan ya, kita semua masih dijaga, dilindungi sama Tuhan ya. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur ya. Mari adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dari terbit matahari. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa masih diberi kesempatan
untuk datang beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tangannya kita pakai untuk apa ya? Untuk kerja buat Tuhan. Mulutnya kita buat apa? Oh benar, buat puji Tuhan. Nah, kakinya kita buat apa? Buat berjalan cari jiwa buat Tuhan ya. Nah, kita sama-sama mau nyanyi pujian ini ya. Kita mau nyanyi tanganku, mulutku, dan kakiku buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Kali ini, Lause akan mengajak anak-anak Bright Stars untuk berhitung. Kita akan menghitung berapa orang yang akan lewat di depannya Lause. Siap? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa orang? 12 orang. Siapakah 12 orang ini? Lause akan beritahu setelah kita berdoa. Ayo anak-anak semua, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah memelihara hidup kami selama 1 minggu. Terima kasih juga karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu walaupun dari rumah. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Tuhan juga tolong kami menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengarkan firman, tapi juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang Lause mau beritahu siapakah 12 orang ini. 12 orang ini adalah 12 murid-murid Tuhan Yesus. Yuk anak-anak di rumah, kita kenalan sama 12 murid Yesus. Siapa saja ya nama-nama mereka? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, anak-anak, inilah nama-nama 12 murid Yesus. Apakah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan dan tentang kerajaan Allah atau sorga yang sudah semakin dekat, sudah mau datang. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Nah anak-anak, di dalam Alkitab juga mengajarkan pada kita bagaimana Tuhan Yesus memilih 12 muridnya dan bagaimana Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil kabar baik kepada seluruh manusia. Apa sih itu memberitakan Injil kabar baik anak-anak? Memberitakan Injil kabar baik adalah memberitakan kepada manusia bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan bahwa Allah Bapa sangat mengasihi manusia di dunia sehingga Allah memberikan anaknya yang satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dunia, mati di kayu salib, dan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan, akan beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup yang selama-lamanya, dan bisa
Tidak ada anak-anak yang sedih lagi. Tidak ada anak-anak yang kelaparan, yang sakit. Tidak ada anak-anak yang suka marah-marah. Tidak ada anak-anak yang suka ganggu-ganggu temannya. Surga itu tempat yang indah. Nah, apakah ada jalan lain untuk bisa masuk surga? Tidak ada anak-anak, tidak ada jalan lain. Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk masuk surga adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena manusia semuanya sudah berdosa. Dan manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia, menderita, sengsara, bahkan memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib. Tapi kita tahu, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Tuhan Yesus tidak mati tetapi hidup. Dan Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus berjanji menyediakan tempat bagi manusia yang percaya kepadanya di surga. Anak-anak, Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya berdua-berdua dan memberikan muridnya kekuatan dan kuasa untuk memberitakan Injil kabar baik. Murid-murid Tuhan Yesus pergi ke satu kota dan ke kota lainnya. Memang ketika mereka masuk kota itu, tidak semua orang mau mendengarkan apa yang mereka bilang. Tapi ada juga yang mau dengar dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi banyak juga yang tidak mau mendengarkan. Banyak juga yang memarahi mereka dan mengusir mereka keluar dari kota. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak takut. Mereka tetap taat, tidak putus asa mengabarkan kabar baik ini. Nah, sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 murid dan mengutus mereka mengabarkan kabar baik, perintah Tuhan Yesus masih sama sampai sekarang, anak-anak. Tuhan Yesus juga memilih anak-anak dan memilih Lause dan memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk memberitakan Injil kabar baik ini. Kita jangan takut. Satu kali lagi Lause bertanya, siapa yang tahu apakah itu memberitakan Injil kabar baik? Saya tahu Lause, memberitakan Injil kabar baik adalah memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa ada Bapa yang sangat sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia menyelamatkan kita semua, supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal dan bisa masuk surga. Anak-anak, kalian kan sudah mendengarkan tentang Injil kabar baik ini. Sekarang Lause mau tanya, apakah anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat buat anak-anak? Yang percaya bisa angkat tangannya di rumah. Saya Lause. Sekarang Lause mau tanya lagi, apakah anak-anak mau menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati anak-anak menjadi Tuhanmu? Yang mau menerima Tuhan Yesus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya mau. Puji Tuhan. Apakah anak-anak mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kabar baik ini kepada semua orang? Saya mau dipakai oleh Tuhan, Lause.
Anak-anak, kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi semua manusia di dunia. Allah mengasihi teman-teman kita di sekolah, papa dan mama, akong dan ama, kakak dan sus. Mereka mungkin belum pernah dengar tentang kabar baik ini. Mereka perlu tahu betapa Allah sangat mengasihi mereka. Nah, anak-anak, ayo kita kabarkan kabar baik ini pada mereka. Lause, saya masih kecil. Bagaimana caranya saya memberitakan Injil kabar baik? Nah, pertama-tama anak-anak bisa menceritakan ulang cerita-cerita firman Tuhan yang anak-anak sudah dengar di sekolah minggu kepada mereka. Cara kedua mengabarkan Injil kabar baik adalah dengan menyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Nana dan anak-anak di rumah, ikut bersama Lause kita menyanyi Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Cara ketiga memberitakan Injil kabar baik adalah lewat hidup kita, cara perilaku, berbicara kita kepada orang. Tuhan Yesus berkata, Belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. ya, misalnya tadi Nana, sikapnya Nana menyuruh mamanya mengambilkan sepatu sangat tidak baik. Kalau anak-anak mau diambilkan sepatu, anak-anak berbicara dengan sopan. Mama, tolong ambilkan sepatuku yang warna biru. Kalau mama sudah ambilkan, anak-anak bilang, terima kasih mama. Nah, mama pasti sangat senang melihat sikap anak-anak yang baik. Hatinya mama senang dan akhirnya mama juga akan memuji Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua pasti kita mau orang-orang yang kita kasihi juga ikut bersama kita bisa masuk surga. Mari anak-anak kita sama-sama belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang baik dengan cara rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Nah, hari ini lo semua beri satu ayat hafalan. Dengarkan baik-baik. Ayat hafalan Lukas pasal 9 ayat 2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, Lause mau mengundang 3 teman kita untuk membaca ayat hafalan. Ayat hafalan Lukas 9 ayat 2a. Dan ia mengutus
mereka memberitakan kerajaan Allah. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 9 ayat 2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Ayat hafalan Lukas 9 ayat 2a. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Terima kasih Dawson, Joel, dan Daniel. Mantap sekali ayat hafalannya. Nah, anak-anak di rumah juga pasti bisa. Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan dan ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan memilih 12 murid dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil kabar baik. Kami tahu Engkau juga telah memilih dan mengutus kami untuk memberitakan Injil kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami, tolong kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Cai-cien. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Laosu di sesi aktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas 12 murid Yesus. Nah anak-anak, bahan yang kita butuhkan adalah kertas origami, selotip, pita, gunting, penggaris, koin, pensil, dan spidol. Yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah menggambar pola orang. Oke, Laosu akan menggambar kepala orang ini dengan menggambar bulatan dari koin. Lalu Laosu lipat 2 kertas ini. Laosu akan menarik garis yang miring untuk badannya seperti ini. Ya. Lalu Laosu akan menggambar tangannya seperti ini. Lalu kita akan mengguntingnya. Mulai dari sini. Hati-hati ya menggunting anak-anak, karena gunting itu tajam. Nah, setelah itu kita buat kakinya. Kita gunting di tengah sini miring. Sret. Oke, kita buka dan kita akan mendapatkan pola orang yang keren. Sekarang kita akan menjiplak pola orang ini pada kertas origami. Anak-anak bisa memakai satu kertas origami untuk pola orang yang besar atau setengah kertas origami untuk pola orang yang kecil. Laosu akan memakai setengah kertas origami untuk pola orang yang kecil. Pertama-tama kita lipat 2 kertas origami ini. Dan kita akan mulai menciplak. Kita ikuti pola orang yang ini ya. Kita ikuti polanya, gambar tangannya, gambar kakinya. Ya, seperti ini anak-anak. Lalu kita akan menggunting. Nah, ingat ya anak-anak, kalau memakai gunting, hati-hati. Karena gunting itu
tajam. Nah, kita sudah selesai menggunting kakinya. Tara, Lause akan buka, kita akan dapat 2 orang. Kita lanjutkan ke warna berikut. Sudah selesai Lause menggunting. Lause sekarang sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang orang. Nah, sekarang Lause mau tempel tangan mereka supaya saling bergandengan seperti ini. Lause akan memakai selotip, melem kedua tangannya seperti ini. Seperti ini anak-anak ya. Oke. Nah, setelah selesai semua tangan-tangan orang-orang ini disambung, Lause memberi seutas pita dan Lause akan memakai selotip untuk melem pita ini. Seperti ini anak-anak. Lause akan lem semua hingga ke ujungnya dan jadilah seperti ini anak-anak. Teret, sudah jadi. Lalu kita akan memberi mata pada orang-orang ini. 2 mata dan 1 mulut yang tersenyum. Bisa anak-anak? Gampang kan? Sekali lagi ya. 2 mata dan mulut yang tersenyum. Bisa anak-anak? Kita gambar semua mata dan mulut pada orang-orang ini. Nah, aktivitas 12 murid Yesus sudah selesai. Gampang bukan? Lause yakin anak-anak Bright Stars di rumah pun bisa membuatnya. Lause tunggu ya. Oke, sampai di sini. Jumpa lagi di lain waktu.
Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.